Oke. Baik lagi kita sama Super HR, Pak Ferry Ferdiansa. Halo semua new generation. Oke. Kemarin kita udah bahas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan sama SDM ya. Betul. Gitu. Kita sudah coba runut gitu. Yang pertama kemarin kita bahas berkaitan dengan rekrutmen dulu gitu. Rekrutmennya harus betul. Yang belum nonton, tonton dulu yang kemarin. Karena kita akan lanjut ke step yang selanjutnya adalah onboarding. Gitu. Onboarding sangat penting sekali gitu ya, karena nggak cuman bicara soal memberitahu job desk, kemudian habit ataupun budaya dari sebuah perusahaan ke employee, ke karyawan gitu. Masalah aturan-aturan, SOP, kemudian nanti ke ranah KPI ataupun OKR gitu. Dan tentu kayaknya di onboarding banyak dramanya gitu. Wow. Karena saya sendiri di perusahaan juga ngerasain ini ya. Ada karyawan posisinya cukup bagus, gajinya pun cukup bagus, 10 hari resign, Pak. Wow. Ya. Ini realita hari ini fenomenal. Ya. Salah satu isu. Betul, realita hari ini karena memang sekarang tuh bukan tentang siapa yang butuh kerja, tapi kita bisa apa di kerjaan gitu. Betul. Jadi ya jangan salahkan lapangan pekerjaan nggak ada, kamu bisa bersaing nggak gitu. Karena kalau kita mau cari orang pintar banyak gitu, tapi yang bisa mengkolaborasikan antara skill kemudian kecerdasannya gitu, yang akhirnya jadi sebuah karya di perusahaan yang memuat job desk, ya nggak banyak deh ya. Iya. Gitu. Betul. Tanggapan Super HR gimana nih? Oke, karena kemarin kita sudah sempat bahas terkait dengan rekrutmen ya. Yes. Bahwa apa sih yang memang perlu kita pahami pada proses rekrutmen, yang memang sebagian besar rekrutmen itu dianggap ya hanya proses rekrut karyawan. Iya, formalitas bahkan aja kan gitu. Tapi itu adalah salah satu tahapan gitu, di mana gerbang karyawan untuk pertama kali masuk ke dalam perusahaan ya pasti melalui rekrutmen gitu. Kita pasti uji terlebih dahulu ya, dari pemahaman dia gitu ya. Pemahaman secara skill testnya, kemudian secara attitude-nya, personality, gitu ya, karakternya gitu ya. Kemudian dari kalau bahasanya kandidat terpilih gitu ya, talenta-talenta yang memang terpilih di situ, itu setelah proses rekrutmen tahapan kedua gitu, itu onboarding. Dimana sudah dijelaskan tadi sama Pak As'ad bahwa onboarding itu salah satu tahapan yang memang penting juga gitu. Kenapa kok penting? Karena di proses onboarding, di mana itu adalah salah satu ataupun pertama kali karyawan diberikan sebuah pelatihan. Betul. Gitu ya, sebelum nanti akan lebih panjang nih pelatihannya gitu. Karena kan karyawan akan cukup panjang gitu ya di dalam perusahaan. First trainingnya itu onboarding gitu ya. Dimana karyawan untuk hari pertama mereka masuk dalam pekerjaan, mereka akan dikenalkan nih. Apa sih, siapa sih gitu ya. Bentuknya seperti apa sih perusahaan yang nanti dia akan tepati gitu. Ya tujuannya gitu ya, tujuannya supaya karyawan ini cepat untuk adaptasinya. Gitu. Karena kan semua karyawan entah yang fresh graduate, job seeker gitu ya, itu punya experience di pekerjaan ataupun pengalaman aktivitas sebelumnya. Yang memang mungkin berbeda dengan culture ataupun aktivitas di perusahaan yang nanti dia akan tepati. Karena perusahaan memang punya visi masing-masing, punya misi masing-masing, punya tagline masing-masing yang memang itu erat banget sama budaya sebuah perusahaan itu gitu. Kayak di BUMN itu kan ada akhlak ya. Siap. Ya, itu salah satu rekrutmen pertama kali yang dilakukan adalah memberikan tes akhlak gitu ya. Nah, sama dengan beberapa perusahaan lainnya yang punya tagline tadi ataupun punya core value di setiap perusahaan masing-masing gitu. Ketika karyawan itu masuk, diberikan onboarding di mana karyawan akan diberikan penjelasan terlebih dahulu gitu ya. Company profile gitu. Saat ini perusahaan kita itu seperti apa gitu ya. Tujuan ataupun visi misinya, kemudian tagline-nya, strukturalnya gitu ya. Siapa saja nanti yang akan menjadi
manajernya, touch point-nya, semuanya akan diberitahukan di situ. Oke. Gitu. Sebelum lebih dalam Pak Ferry, saya nge-review buat teman-teman yang baru nonton gitu. Karena kemarin dari Pak Ferry menyampaikan bahwa tips untuk calon karyawan atau pelamar itu wajib mengulik atau mencari tahu tentang perusahaan yang dilamar. Karena itu jadi poin plus yang pertama. Dan yang kedua, untuk teman-teman HR ataupun brand owner ataupun perusahaan, jangan anggap remeh proses rekrutmen. Betul. Kecuali memang budayanya adalah orang dalam gitu. Kenapa perusahaan harus menerima kamu? Karena saya ponakannya Pak ini gitu kan, agak ya bolehlah dianggap tidak terlalu penting gitu ya, karena bahasanya bukan orang dalam. Betul. Referensi. Ya referensi. Karena banyak loh perusahaan yang memang isinya tuh sanak family gitu. Kita menghargai sebuah perusahaan yang memang isinya itu keluarga, kerabat yang memang jadi sebuah bisnis keluarga gitu. Nggak masalah, itu nggak terlalu penting memang proses rekrutmen, kecuali karena memang sudah mengenal luar dalam gitu ya, dan berdasarkan referensi tadi. Gitu. Kalau bahasa halusnya kan referensi gitu betul, ya. Nah referensi itu kadang-kadang juga kadang bagus, kadang yang memang kurang bagus gitu ya. Bagus dalam arti ketika kita open hire gitu ya, ada beberapa qualified yang kita butuhkan. Ternyata ada referensi yang memang sesuai dengan qualified-nya. Betul. Gitu. Itu dikatakan bagus. Tapi kalau seandainya ada beberapa referensi yang memang direkomendasikan kurang bagus, artinya memang jauh dari qualified-nya, yang itu perlu dipertimbangkan. Betul. Fun fact-nya karena akhirnya touch point atasannya nanti yang akan punya banyak PR kan gitu, harus ngajarin ini itu, karena ya perusahaan itu nggak bisa 100% dibilang tempat belajar, apalagi batu loncatan ya, karena hari ini banyak yang masih di interview HRD itu cari pengalaman kerja, nggak ada. Jangan sampai jawab itu, karena perusahaan pengen kita itu ngasih sesuatu, kemudian perusahaan ngasih benefit ke kita, ngasih feedback gitu. Oke, masuk ke fase onboarding tadi Pak gitu. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah pembahasan berkaitan dengan company profile. Atau apa-apa saja yang ada di perusahaan itu, ada visi, ada misi, kemudian struktural, ada core value, touch point-nya ke mana aja gitu. Kita ditempatkan di divisi apa, divisi itu budayanya seperti apa gitu. Regulasinya, SOP-nya itu akan diinformasikan semuanya di situ. Kalau kita bicara soal tenggak waktu gitu, deadline untuk sebuah perusahaan probation ke karyawan itu sebenarnya berapa bulan sih gitu? Karena kalau saya lihat hari ini fenomenanya kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan kalau kita bicara soal MT kan ada yang 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah kalau dari pengetahuan atau pengalamannya Pak Ferry nih, dari setiap pakem itu kekurangan kelebihannya apa sih gitu? Kalau dalam proses onboarding gitu ya, bagaimana kita bisa mengenalkan semua hal gitu ya, supaya karyawan ini bisa beradaptasi dengan baik dan cepat gitu. Objektifnya adaptasi ya. Pastinya nggak akan bisa cepat gitu. Minimal kalau common yang memang secara umum itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan, dimana kalau 3 bulan dalam proses onboarding itu ada istilah 30, 60, 90. 30 itu apa? 30 itu 30 hari pertama ketika karyawan itu join gitu. Apa saja yang nanti dalam 30 hari pertama mereka dapatkan. Salah satunya adalah mentoring dari direct user ataupun dari manajer yang memang sebagai bawahannya gitu. Kemudian 60 hari kedua, mereka harus paham KPI, target kinerja yang harus mereka akan laksanakan. Job desk sama outputnya berarti ya. Output dari yang job desk yang dia lakukan gitu untuk 60 hari kedua gitu. Setelah itu 90 hari setelah join, di mana mereka harus paham nih bahwa mereka akan memasuki fase evaluasi untuk onboardingnya atau probationnya. Di bulan ketiga berarti. Betul, bulan ketiga gitu. Dan di bulan ketiga ini mereka harus mau untuk mendapatkan feedback gitu ya. Sebenarnya dalam fase 30, 60, 90 itu selalu setiap fase diberikan feedback. Tujuannya memang karyawan ini paham gitu.
apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan untuk setiap fasenya tadi. Tapi biasanya untuk keputusan bahwa nanti karyawan tersebut untuk dilanjutkan menjadi PKWTT gitu ya, karyawan tetap, ataupun lanjut kontrak, itu di 90 hari setelah mereka join gitu. Mereka harus diberikan feedback yang memang secara menyeluruh nih, bagaimana karakternya ketika dalam perusahaan gitu, bagaimana nilai kinerjanya baik secara kualitas dan juga kuantitasnya gitu. Berarti ini ya, kalau secara teknis termasuk review 360 derajat ya? Betul, 360 degree gitu. Bagaimana nanti dari atasan, rekanan, bawahan untuk mengevaluasi karyawan siapapun tersebut. yang punya touch point gitu. Siapapun yang memang akan sering beraktivitas dengan karyawan tersebut gitu. Oke. Memang tujuannya adalah kita memfilter gitu ya, karyawan-karyawan yang memang punya potensial nih kedepannya akan lebih panjang gitu. Kita hindari, tadi kan ada yang beberapa karyawan yang baru join 10 hari sudah resign nih. Gitu. Nah, harapan kita bisa bekerja sama dengan karyawan tersebut gitu untuk jangka panjang. Makanya ada proses 30, 60, 90 gitu evaluasinya, supaya dalam 90 hari kerja kita sudah tahu nih bagaimana karakteristik dan proses kerja karyawan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak gitu. Yang disarankan berarti selama 90 hari atau 3 bulan ya gitu. Kalau kita ngelihat fenomena yang fast probation nih yang 1 bulan, kerugiannya apa aja Pak Ferry? Pastinya sangat banyak kerugiannya, karena kan untuk adaptasi dengan baik gitu. Apakah memang boleh gitu ya, karena memang ada beberapa perusahaan yang memang sedang grow up gitu ya, sedang berkembang, bahwa output awal gitu, output pertama adalah cepat dapat karyawan yang bisa menghasilkan omset. Gitu. Dan karyawannya harus fast track. Dan harus fast track gitu ya. Dan itu ada gitu, dan tidak ada salahnya memang, tapi ada beberapa yang perlu diketahui, bahwa ada beberapa orang gitu ya, kalau berbicara karyawan itu kan orang ya, orang yang memang dia paham cepat, ada yang paham butuh waktu nih. Gitu. Kalau paham cepat ya alhamdulillah, artinya dengan mudah, dengan cepat dia bisa belajar nih. Minoritas seperti gitu. Kalau paham tepat gitu ya, paham tepat artinya adalah apa yang dia ketahui gitu, itu sudah utuh gitu ya, terkait dengan keseluruhan yang diharapkan ke karyawan tersebut gitu. 1 bulan itu saya kira kurang gitu ya, karena memang untuk proses memahami gitu ya, targetnya apa, kemudian output yang diharapkan dari target itu seperti apa, itu butuh waktu gitu. Gitu. Saya coba rangkum dari POV-nya owner bisnis ya gitu. Mungkin tenggak waktu atau macam-macam waktu untuk probation itu bergantung pada karyawan yang kita rekrut berdasarkan divisinya. Misalnya kayak kalau kita sekarang bicara soal bisnis e-commerce gitu ya, untuk produksi sama packing kayaknya sebulan cukup lah ya gitu. Karena kan langsung aplikatif teknis gitu. Teknikal. Tapi kalau rata-rata yang divisi memang dia strategis atau thinking, kayaknya memang perlu learning seenggaknya ya 3 bulan itu tadi. Seenggaknya 3 bulan. Ya, kecuali kalau memang karyawan tersebut punya experience yang sudah cukup lama nih berpengalaman pada posisinya yang kita open saat itu gitu. Itu pastinya untuk proses belajarnya akan lebih cepat. Gitu. Dan juga tergantung dari bagaimana kesulitan di dalam pekerjaan yang akan dilakukan gitu. Tadi di produksi dan juga packing gitu ya. Mungkin ada beberapa aktivitas di area packing yang cukup mudah gitu. Apa contohnya helper, yang memang awalnya adalah dia membantu terlebih dahulu. Untuk proses belajarnya pasti akan lebih cepat gitu ya, karena dia akan supporting terlebih dahulu gitu. Nggak butuh waktu sampai 3 bulan, 1 bulan saja saya kira sudah cukup mudah untuk dipelajari di situ. Gitu. Dan ada fun fact. Ada bukan jabatan, mungkin layer-layer yang tidak perlu probation. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya ya. Direksi sama komisaris BUMN nggak perlu probation kayaknya. Waduh. Ditunjuk ya. Balik ke referensi.
ke yang selanjutnya gitu. Lagi-lagi dari kacamata brand owner gitu ya, yang cukup menarik, yang perlu jadi tambahan POV adalah ketika masa probation, benefit yang didapatkan oleh seorang karyawan utamanya gaji nih. Oke. Apakah sebuah perusahaan itu berhak untuk tidak memberikan 100%? Contoh, di bulan pertama dia 70%, di bulan kedua 80%, kemudian di bulan ketiga dia 100% gitu. Itu pun kalaupun dia tidak resign ya gitu. Kalau sudut pandang Pak Ferry gimana? Karena kan akhirnya brand owner juga tidak punya jaminan gitu bahwa anak ini bertumbuh atau enggak ini, padahal perusahaan punya spending gitu. Sudut pandang finance bahwa setiap karyawan yang direkrut harus ada impact. Betul. Misalnya seperti itu. Kalau dari HR gimana nih fenomena itu? Ya kalau sejauh ini memang kalau berbicara soal gaji pasti generate ke impact yang diharapkan gitu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan presentasi yang diberikan itu sebenarnya dari regulasi sendiri gitu ya. Pastinya harus sesuai dengan regulasi ya. Regulasinya apa? Regulasinya adalah sesuai dengan UMK pada setiap masing-masing kotanya gitu ya, ataupun kabupatennya. Tidak di bawah UMK terlebih dahulu gitu. Kemudian terkait dengan presentase tadi gitu ya. Yang pertama tadi kan tidak boleh lebih ataupun di bawah UMK. Yang kedua adalah presentase gitu ya. Artinya harus di atas UMK gitu. Nah pastinya dalam proses awal gitu ya, proses awal sebelum nanti tanda tangan kontrak itu kan ada proses offering. Nah di dalam offering gitu ya, itu ada informasi bahwa klausul-klausul ya. Betul, informasi bahwa dia nanti ketika join gitu ya, dapat berapa sih salary-nya yang dia dapatkan, benefitnya itu apa saja sih, kompensasi yang dia dapatkan apa saja, kemudian job desk-nya nanti apa saja gitu. Itu yang terlebih dahulu harus dipahami seorang karyawan ataupun calon karyawan gitu ya. Dia paham bahwa offeringnya itu seperti apa. Kalaupun nanti ada skema gitu ya, skema yang menyebutkan terkait dengan presentase tapi tidak di bawah UMK gitu, itu dia juga harus pahami gitu bahwa memang kemungkinan untuk 1 bulan pertama itu ada presentase 80% terlebih dahulu dari keseluruhan take home pay gitu ya, THP. Kemudian untuk bulan kedua dan juga ketiga, ketika offering itu sudah dipahami dan juga ditandatangani oleh karyawan, artinya ada kesepakatan dan kesepahaman karyawan dengan apa yang diterimanya nanti. Iya, sepakat ya berarti ya. Kalau bicara soal tunjangan misalnya kayak BPJS kesehatan atau ketenaga kerjaan itu di fase probation wajib nggak sih atau nanti nunggu fase probation selesai gitu? Setelah karyawan join gitu ya, khususnya setelah 1 bulan karyawan join itu sebenarnya gitu ya harus didaftarkan gitu. BPJS, kesehatan dan juga ketenagakerjaan gitu. Karena memang itu bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya nih, ini kan kita bicara akad ya tadi, kesepakatan tuh kan akad. Betul. Kalau ridho biridonya ya udahlah di bawah di bawah UMK nggak apa-apa nih gitu. Karena nanti akhirnya kan akan di atas UMK. Menyalahi aturan nggak perusahaan? Padahal si calon karyawan rela nih gitu. Yang pasti adalah kita tahu terlebih dahulu ya bahwa perusahaan ini perusahaan UMKM atau bukan. UMKM misalnya. Kalau memang UMKM secara regulasi itu ada toleransi gitu. Diberikan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Itu terlebih dahulu. Makanya itu sebagai informasi untuk karyawan bahwa perusahaan saat ini masih proses berkembang, sehingga mampunya ataupun imbalan gitu ya, salary yang diberikan mungkin ada justifikasi di bawah UMK gitu. Tapi pastinya ada proses-proses lain ya yang memang dimana nggak hanya soal salary pastinya yang diberikan gitu ya. Salah satunya adalah ikut berkembang bersama dengan perusahaan. Ketika perusahaannya ikut berkembang gitu ya, ada bonus yang diberikan gitu. Artinya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan juga untuk brand owner ke depannya gitu, bahwa gaji di bawah UMK itu tidak wajib tapi
harus diberikan kompensasi ataupun benefit lainnya. Oke, kompensasi. Tapi kalau misalnya perusahaan legal wajib ya. Yes. Karena itu jadi hal yang nanti salah satu menyalahi aturan gitu, Betul. masalah kesejahteraan karyawan gitu ya. Jadi hati-hati nih buat teman-teman atau yang jadi pemilik brand, belum jadi perusahaan masih UMKM gitu ya. Jangan nanti UMKM tapi omsetnya 12M kan. Salah itu nanti kan. PTKP. Iya, dikasih surat cinta nanti kan dari sama Kementerian Keuangan dari Disnaker gitu. Oke, kalau untuk tahapan probation tadi kan di awal kita sudah membahas masalah rentang waktu, kemudian bicara soal POV dari perusahaan yang mengeluarkan spending gitu. Dramanya apa nih? Karena kan kemarin kita sempat bahas drama. Biasanya drama-drama di fase probation ini apa sih gitu? Karena kita tahu bahwa fenomena banyak yang baru belum ada seminggu resign, belum ada sebulan dia resign gitu. Dan lagi apakah perusahaan wajib membayarkan kompensasinya gitu. Kita bicara soal dramanya dulu aja deh sebelum masuk ke kompensasi gitu. Oke, kalau bicara drama sebenarnya proses onboarding itu salah satu proses untuk mengurangi drama sebenarnya. Oke. Onboarding aja sudah ada tapi masih ada drama gitu, itu kan lebih menarik lagi. Tapi padahal yang pasti, itu langkah antisipatif iya, ya. Gitu. Antisipasinya adalah onboarding. Karena apa? Karena sebenarnya dalam proses onboarding itu karyawan bisa merasa diterima terlebih dahulu, gitu ya, merasa diterima oleh perusahaan gitu, bahwa ketika dia join dia diberikan perhatian nih gitu, sehingga ketika karyawan itu diberikan perhatian harapannya dia dapat informasi yang utuh gitu ya, kemudian bisa berkinerja dengan baik gitu ya. Akhirnya mereka akan fokus nih pada target yang akan diberikan gitu ya, ataupun pekerjaan yang akan diberikan, sehingga dramanya berkurang gitu. Nah, kok bisa masih ada drama gitu ya? Artinya adalah culture di dalam perusahaan tersebut yang perlu diperhatikan ya. Karena kan ya. Betul, karena karyawan tersebut ketika awal kali masuk pasti dia tidak akan membawa apapun ya. Informasinya baru nih ketika gelas kosong nih. Gelas kosong ketika yang bersangkutan masuk gitu ya, karyawan tersebut masuk. Tapi ketika culture di dalamnya itu memang sudah nggak bagus gitu ya. Antara memang ada dua hal nih gitu ya. Antara ikut masuk ke dalam proses yang tidak bagus itu, artinya drama, atau memang dia akan menolak. Artinya dia nggak akan bertahan lama gitu. Ada dua hal yang memang menjadi kemungkinan gitu ya, bahwa karyawan tersebut antara memang akan ngikut drama di dalamnya atau memang akan hilang gitu. Tambahan sih Pak Ferry, kenapa saya nanya drama di awal probation, karena saya pernah jadi saksi mata ya. Selain saya berpartner, waktu itu saya jadi karyawan senior gitu, ngelihat anak-anak baru yang masuk itu. Rata-rata anak-anak ini keluar karena tidak sesuai ekspektasinya. Itu kan sering-sering terjadi tuh. Wah kok kayaknya berat ya, curhatlah ke orang tua ya udahlah nak, rezeki mah sudah ada yang ngatur. Kadang gitu. Perusahaan juga ngatur, ini masalahnya. Diri kita sendiri kan juga ngatur gitu ya, kalau ketika kita jadi employee untuk bisa fight gitu. Karena saya yakin dimanapun, everywhere, kemudian apapun perusahaannya, apapun budayanya, ini nggak ada tempat yang nyaman untuk bekerja deh gitu. Karena kenyamanan itu kita yang ciptakan bersama tim. Betul. Kita yang ciptakan bersama perusahaan. Karena karyawan saya yakin tidak pernah dibungkam lah. Kita pasti boleh request kan gitu. Pak, gimana kalau kita bikin seperti ini biar teman-teman lebih termotivasi. Itu kan sering tuh dibuka forum kayak gitu, mungkin sama HR atau mungkin sama layer manajerial gitu. Forum diskusi lah ya. Betul. Makanya saya tanyakan terkait drama itu kan mungkin salah satunya berkaitan tadi, benar sebuah perusahaan harus memperhatikan culture-nya nih relate nggak sih dengan karyawan hari ini, pertama. Yang kedua kayaknya ya memang karyawannya harus survive gitu. Yes, betul. Karena jangan sampai karyawan tuh lebih besar dari perusahaannya. Yang banyak terjadi kan seperti itu ya. Hanya ditinggal si karyawan itu perusahaannya
down dan lain-lain gitu. Ya kemungkinan karyawan tersebut ya itu tadi dia udah bawa nih karakter mungkin di keluarganya ataupun di lingkungannya gitu yang memang dia nggak punya karakter yang memang diharapkan oleh perusahaan tersebut ya gitu. Makanya penting lah tadi di rekrutmen ya. Di awal rekrutmen itu jadi filtrasi. Ketika gitu. dia masuk mungkin di karakter sebelumnya cukup santai nih kerjaannya gitu ya. Dia bisa pulang 8 to 5 gitu ya. Ketika masuk di perusahaan yang baru gitu. Ternyata prosesnya wow luar biasa. Akhirnya dia kaget. Proses kaget itu yang pada akhirnya dia lama-lama hilang gitu. Padahal tapi kan dengan onboarding sebenarnya dengan onboarding itu kan diberitahu kan bahwa bebannya nanti seperti apa. Gitu kan. Bebannya seperti apa. Kemudian lingkungan yang dihadapi seperti apa. Itu kan sebenarnya tujuannya untuk menurunkan ekspektasi dia. Bahwa kamu nanti kerjanya seperti apa, beban yang diberikan, targetnya seperti apa gitu. Cuma kadang-kadang karyawan tersebut ya ada yang mental, ada yang memang survive gitu. Survive dalam arti dia punya kekuatan gitu ya, kemampuan untuk membuktikan bahwa saya bisa. Gitu. Bicara soal tren bisnis hari ini gitu, karena kita sempat bahas tadi di awal masalah rentang waktu gitu ya untuk probation karena jujur saja saya sendiri selaku pengelola sebuah bisnis gitu nggak sabar memang. Kita itu kalau disuruh nunggu masa probation satu spending tadi bicara soal finance ya kita ngeluarin uang gitu ya dan kita pengen orang yang proper gitu. Kita open lapangan pekerjaan gitu. Tapi ya kualitas SDM-nya harus benar-benar ready to fight juga gitu. Nah, ada nggak solusi yang kira-kira perusahaan ini nggak perlu mikirin rekrutmen dan onboarding gitu? Karena saya dengar-dengar Pak Ferry dan teman-teman nih new generation baru membangun sebuah sistem yang akan mempermudah para perusahaan ataupun sebuah brand, entah itu UMKM ataupun levelnya yang legal bisnis gitu ya. Untuk tidak repot-repot mengurusi itu tuh. Saya pengen dengar ceritanya. Karena baru dapat kabar burung aja gitu. Yes, betul. Jadi memang saat ini kita lagi mempersiapkan ya bahwa tadi ya ada keresahan-keresahan yang memang dirasakan oleh brand owner gitu ya. Di mana terkait dengan proses rekrutmen yang cukup panjang gitu. Ketika pun rekrutmen sudah selesai, ada proses onboarding. Ketika proses onboarding selesai, belum tentu cocok. Secara lama kinerja. Loh itu rekrutmen paling enggak sebulan. Suruh nunggu onboarding 3 bulan ya Allah. Onboarding 3 bulan. Kuartal udah ganti tuh tren perusahaan udah berubah. Kita sudah forecast ulang gitu kan. Dan ketika itu karyawan itu udah masuk, belum tentu bisa ngikut. Gitu. Secara apa? Secara teknikal kerjanya. Nah, jadi sistem apa nih yang dibangun new generation nih? Jadi new generation itu sebenarnya sebutan untuk tim di lembaga kita gitu ya. Jadi memang kita saat ini lagi untuk mempersiapkan gitu ya lembaga pendidikan yang bernama New First gitu ya. New First ini sebenarnya dari arti gitu ya Nusantara Edukasi Utama. Di mana fokusnya adalah mendidik gitu ya, memberikan edukasi terhadap SDM. Talenta-talentanya dididik, diberikan edukasi, kemudian diberikan praktis juga gitu. Ada teori, ada implementasinya. Nggak cuma teori tapi langsung praktek juga gitu ya. Di mana New First ini ada beberapa layanan ataupun program gitu ya. Yang pertama ada New First Pro di mana kita memberikan pelatihan yang memang bersifat sesuai dengan kebutuhan korporasi ataupun corporate. Berdasarkan request. Betul, bisa di request nih kamu butuhnya apa sih di dalam perusahaan gitu. Kamu SDM-mu ini seperti apa gitu, kompetensinya yang mereka butuhkan gitu. Karena terkadang perusahaan itu nggak paham gitu. Kok tiba-tiba omsetnya turun gitu. Kok tiba-tiba banyak karyawan yang memang nggak sesuai harapan. Gitu. Itu kan ada cara ukurnya, asesmennya gitu. Ada kompetensi yang diukur di situ. Nah itu New Pro, di mana layanan atau program yang akan diberikan kita akan melakukan asesmen nih kebutuhan pelatihan seperti apa gitu yang memang nanti
generate-nya pada perkembangan perusahaan. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada New Academy. New Academy ini nih khusus yang memang untuk fresh graduate, job seeker gitu yang memang pengennya upgrade gitu ya, upgrade skillnya tapi nggak paham narasumbernya siapa, apakah memang valid narasumbernya gitu. Bahkan kadang gini ya, kalau saya bicara fresh graduate nggak cuman soal strata 1 ataupun diploma ya, tapi lulusan SMK maupun SMA, bahkan dia yang bingung sama dirinya sendiri. Bakatku nih apa sih? Aku nih cocok di divisi apa sih kalau kerja, atau mungkin di core bisnis yang seperti apa gitu. Itu bisa diarahkan bisa, sangat bisa sekali. Nanti di New First Academy kita akan melakukan pelatihan gitu ya. Bootcamp yang memang teman-teman semuanya gitu bisa ikut di situ. Di mana nggak hanya cuma teori tapi langsung praktek. Prakteknya di mana? Prakteknya kita ada beberapa gitu ya, internal kita gitu yang memang memberikan aktivitas-aktivitas yang memang bisa terjun langsung di situ aktivitasnya gitu, untuk praktek langsung di lapangan. Jadi nggak cuma hanya teori yang didapat tapi langsung praktek di dalamnya gitu. Jadi New First Academy ini akan memberikan pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan skill teman-teman butuhkan. Gitu. Dan juga sesuai kebutuhan perusahaan. Dan juga kebutuhan perusahaan. Pasti kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Menarik sehingga nih. Gapnya untuk fresh graduate, lulusan yang baru lulus itu dia akan diberikan teori dan juga praktek yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga nih, ini yang paling menarik nih. Apa tuh? Di mana program yang terakhir kita ada New First Talent. Di mana nantinya potensial talent yang sudah ikut pada proses pelatihan kita di New First Academy akan juga didistribusikan. Untuk di mana? Untuk di beberapa perusahaan yang memang saat ini kita sudah lakukan kerjasama. Gitu. Jadi mitra. Ketika kita sudah berikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ketika mereka punya potensial akan didistribusikan. Jadi nggak hanya dapat pelatihan, tapi mereka siap kerja. Gitu. Makanya ada New First Academy dan juga New First Talent. Gitu. Menarik nih, kita tunggu ya nanti yang pasti jebolannya anti drama ya. Betul. Biar perusahaan nggak pusing lah gitu. Terlalu banyak drama di karyawan nih. Ya udah dibayar drama gitu. Jadi brand owner nggak usah pusing lagi nih, nggak usah pusing mikirin hire orang seperti apa, rekrutmennya prosesnya seperti apa, onboarding dan pelatihannya seperti apa. Kita sudah ada semuanya gitu. Tinggal terima beres, dapat SDM yang berkualitas, tinggal kerja, omset sesuai. Bersertifikasi. Terutama itu. Narasumbernya juga sudah sangat valid ya. Gitu. Karena bakal datangin ahli-ahli juga gitu. Betul. Karena memang kita sudah ada beberapa narasumber gitu ya, yang memang akan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita akan membantu perannya di Snaker juga lah ya. Betul, nggak hanya membantu perannya di Snaker, kita akan kerjasama ke depannya. Gitu dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja gitu, sehingga kita bisa mendistribusikan talenta-talenta yang potensial untuk brand owner semuanya. Oke, menarik banget nih obrolannya dari mulai case sampai ke ranah solusi ya gitu. Kita tunggu sistem dari Pak Ferry dan teman-teman di New First. Dan orang-orangnya disebut New Generation. New Generation anti drama. Gitu. Closing statement pada malam hari ini dari saya dulu mungkin ya Pak Ferry. Silakan. Gitu. Bicara soal realita hari ini gitu. Gak cuman lapangan pekerjaan yang tidak tersedia gitu ya. Gak cuman soal lapangan pekerjaan yang tidak tersedia gitu. Jangan-jangan memang SDM-nya yang tidak bisa bersaing untuk masuk ke lapangan pekerjaan tersebut. Gitu. Gak cuman perusahaan yang harus well prepare, tapi calon karyawan harus well prepare juga. Kita bagikan tipsnya di sini gitu supaya teman-teman bisa lebih akurat, bisa lebih nyaman dalam pekerjaan yang mana itu diciptakan dari inner, baik itu dari kita maupun dari perusahaan, yang akhirnya nanti memang bisa berkolaborasi. Karena saya yakin setiap perusahaan itu pasti employee centris juga. Gitu. Nggak cuman soal revenue, nggak cuman soal omset, untung dan rugi, karena
meskipun hari ini ada AI, SDM itu masih jadi sesuatu yang penting untuk mengisi pos-pos di perusahaan. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Silahkan untuk closing statement-nya. Oke, untuk 2026 gitu ya, SDM tidak hanya cepat gitu ya, tapi tepat. Oke. Singkat sekali. Oke, terima kasih. Oke. Kita cukupkan obrolan hari ini, sampai ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.